Shalom semuanya. Apa kabarnya nih? Yang luar biasa ya. Tuhan begitu baik bagi kita. Dan Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Ya kan kita sebelum ibadah kami kita tutup kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Kami semua di sini ya tidak berbuat apapun, semua adalah pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan memimpin saudara-saudara kami yang dalam perjalanan yang bersama-sama kami di sini beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan, karena kami tahu Tuhan ibadah kami ini mengandung janji baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Ampuni juga kesalahan kami Tuhan, sengaja atau tidak sengaja. Kami juga percaya Tuhan, biarpun dosa kami merah seperti sisi akan putih seperti salju. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Dan siap sama-sama kita katakan amin. Ya, hanya Tuhan yang terindah dalam hidup ini. Kita katakan Kau yang terindah dalam hidup ini. Besar perkasa penuh kemuliaan.
tinggikan namamu selalu, seperti tak berlalu. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, segala bentuk tak perlu. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, seperti takkan berlalu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, seperti Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, seperti takkan berlalu. Engkaulah Yesus, Tuhan Tuhan ya, kita semua masih sehat. Semalam saya juga baru ingat saya melakukan teman saya cuma beda setahun ya, 52 tahun sudah dipanggil Tuhan karena sakit jantung. Tapi kita percaya hidup karena Kristus adalah keuntungan. Ya, kita masih dikuatkan nama Tuhan. Kita menjadikan Kaulah kuatku ya, meskipun Yesus di depanku. Beribu
pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti hidupmu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap-hadapku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beriku lebat di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Tuhanlah sumber kemenangan kita dan perlindungan kita. Ya, kasih kulit ya. Kita katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi, Raja segala raja.
Yesus adalah Raja segala raja. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memberikan pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus ingin keluar dengan sungainya. Saya haus minum aliran sungaimu, Hatiku tak tahan menunggu, hatiku tak tahan menunggu. amin, benar Tuhan. Menanti datangnya hujan, Begitu jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku. hanya Engkau pribadi. Pribadi yang mengenal hatiku.
pribadi yang menang. Hatiku tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku, Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku semakin dekat dengan Tuhan. semakin dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan Kasihku, mari sekali lagi kita katakan, hanya Engkau, hanya Amin Tuhan. Engkau adalah pribadi yang memenangkan kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi, tersembunyi seluruh isi hati kami. Engkau yang menyelidiki, yang melihat ya Tuhan. Satu kerinduan kami, melawan kami lebih dekat kepadamu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalammu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, inilah pernyataan kami, kerinduan kami di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kami menyadari Engkau yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Jika mungkin kami mengalami pergumulan dan masalah yang berat, kami tahu Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan Tuhan. Dan setiap hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar di sepanjang kehidupan kami. Bapa, jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami semakin mengenal akan firman Tuhan. Kami boleh semakin mengenal akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami menjadi sebuah bejana di mana Engkau siap memberikan semua hal yang Engkau mau untuk kami terima pada pagi hari ini. Lewat kebenaran-kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, biar kebenaran itu sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya jika kebenaran itu ada dalam hidup kami dan sungguh-sungguh kami percaya, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu, yang coba mencuri kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami sepakat menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami buka untuk pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.
Bagaimana kabar? Baik-baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan pelihara umat Tuhan, walaupun beberapa hari lalu Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Barat ini ya, banjir. Tapi saya percaya banjir tidak dapat menghalangi kita untuk beribadah pada minggu pagi hari ini ya. Ada beberapa jemaat yang mungkin sempat masuk ya, banjir berkat Tuhan dalam rumah kita, tapi kita percaya bahwa itu adalah Tuhan tahu ya, Tuhan mengerti kondisi keberadaan kita, dan kalau kita mau beribadah hari ini adalah sebuah hal yang berharga di hadapan Tuhan. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema beriman meski tak melihat. Mari bersama-sama katakan beriman meski tak melihat. Kita akan membaca ayat firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama karena ayatnya hanya 5 ayat, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau kita baca sama-sama, kita baca perlahan aja, jangan ada yang keburu-buru ya. Jangan seperti dikejar kereta. Ya, kita baca dengan perlahan bersama-sama. Oke ya? Sudah dapat? Mari kita akan membaca bersama-sama dari ayat 24. Judul perikopnya saya akan baca dulu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kita, Tuhan mau, ya slide-nya, Tuhan mau supaya kita mengalami pertumbuhan. Ada progres dalam kehidupan iman kita. Ya, karena kita harus mengalami pertumbuhan, peningkatan iman kita dari hari ke hari. Ya. Iman kita jangan sampai statis, apalagi mandek. Kalau statis dan mandek, lama-kelamaan iman kita akan gugur, akan mati. Berlari tapi berlari di tempat, percuma. Berjalan di tempat. Iman kita harus bertumbuh dari hari ke hari. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau enggak, pilihannya hanya tetap kuat atau lemah, bahkan mati. Nah, setiap tantangan, persoalan, pencobaan, tekanan, masalah dalam hidup kita itu datang bertubi-tubi. Dan kita harus siap menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang datang. Dengan cara apa? Dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman.
Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, sedangkan tantangan-tantangan di zaman sekarang ini semakin meningkat, tekanan-tekanan permasalahan ini semakin meningkat di akhir zaman ini, maka kita akan juga terbawa arus dunia. Bapak Ibu Saudara, mungkin zaman dahulu kita berpikir bahwa orang gak akan mungkinlah berani berkata bahwa saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat berdasarkan survei tahun 2020, jadi baru nih ya, oleh Pew Research Center, mereka mengadakan survei, dan hasilnya Bapak Ibu Saudara, ternyata orang ateis di dunia ini ada sekitar 1,1 miliar jumlah. Jadi diperkirakan ada sekitar 14,2% dari populasi di dunia ini. Ternyata ada begitu banyak orang yang ateis. Ateis ini, jumlah ini sudah termasuk dengan agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu, kalau ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi orang agnostik ini adalah orang yang ragu-ragu akan keberadaan Tuhan, tidak yakin akan keberadaan Tuhan. Dan kemungkinan jumlahnya ini diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya akan meningkat. Kenapa sampai jumlah itu semakin meningkat di akhir zaman? Karena saya katakan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi tekanan, persaingan hidup di zaman globalisasi zaman sekarang ini, kita membutuhkan iman. Tanpa iman, kita akan mengalami kekalahan. Tapi kalau kita hidup dengan iman, maka kita akan menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Sebab Alkitab berkata, inilah sesuatu yang dapat mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman membuat kita hidup di dalam kemenangan. Dan kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, maka iman kita akan mati, dan tantangan demi tantangan ini akan menghambat kehidupan kita dan membuat kita lama-kelamaan bisa menjadi orang-orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Kalau kita lihat, ada begitu banyak orang yang merasa bahwa dengan semakin pengetahuan yang bertambah, kepintaran manusia yang semakin cerdas, mereka akan menganggap bahwa nggak penting lagi yang disebut dengan Tuhan. Di zaman globalisasi ini, Bapak Ibu Saudara, persaingan yang begitu luar biasa ya, apalagi nanti pekerjaan akan ada yang digantikan dengan robot, maka manusia akan berlomba-lomba bersaing dengan cara tidak sehat sekalipun untuk dapat pekerjaan. Ya. Dan juga teknologi internet yang membuat akhirnya manusia jauh daripada Tuhan. Kalau dia jauh daripada Tuhan, imannya tidak bertumbuh, maka dengan sendirinya iblis akan membuat mereka menjadi orang-orang yang agnostik dan pada akhirnya menjadi ateis. Karena kita tahu tujuan daripada iblis terhadap orang Kristen adalah mematikan iman orang percaya. Hati-hati Bapak Saudara, kita harus waspada di akhir zaman ini, karena iblis akan membuat kita mati secara rohani, tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan. Kita berpikir Tuhan terlalu lama menolong saya. Kenapa saya menginginkan caranya, jalannya seperti ini, tapi Tuhan tidak memberikan cara seperti yang aku inginkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita menolak keberadaan Tuhan. Kita menolak jalan-jalan Tuhan. Kita mau menghadapi masalah dengan cara kita sendiri. Inilah tipuan iblis yang kalau kita tidak hati-hati, ujungnya kita akan mengalami kematian iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang kita baca tadi tentang Thomas, kalau kita perhatikan, Thomas ini termasuk dari ke-11 murid Yesus. Betul ya, di dalam Alkitab dikatakan dia adalah salah seorang dari 12 murid Yesus.
Dan kita melihat bahwa Thomas ini punya sikap yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Sikapnya ini apa? Yang bisa kita lihat di dalam ayat ini. Sikapnya ini skeptis. Dia orang yang bisa disebut sebagai orang yang lambat belajar tentang hal-hal rohani. Ya, dalam beberapa kasus kalau kita bisa baca Alkitab sebelumnya tentang kehidupan daripada Thomas, dia itu orang yang ragu-ragu. Dia juga orang yang tidak mudah percaya. Makanya waktu murid-murid yang lain bicara kepada Thomas, mereka bilang gini, kami telah melihat Tuhan. Thomas bilang gini, sebelum aku mencucukkan tanganku kepada bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ini ke lambung yang ditusuk, ya, lambung Tuhan yang ditusuk ini, kalau saya belum melihat hal itu, maka saya tidak akan percaya. Jadi dia orang yang tidak mudah percaya. Hidupnya penuh dengan kecurigaan. Orang yang skeptis ini, hal-hal yang keluar dari dalam mulutnya ini senantiasa negatif. Orang ngomong A, dia bilang, gak mungkin, gak masuk akal, masa begitu, masa iya begitu. Jadi orang yang skeptis ini penuh dengan kecurigaan. Mungkin sebagian dari kita ada yang demikian, kita tidak mudah percaya. Apalagi kalau bicara soal hal-hal rohani, kita penuh dengan kecurigaan. Kita berpikir dengan nalar kita, karena perkara-perkara iman ini kadang-kadang tidak masuk akal. Betul ya? Tidak mudah percaya. Nah, di sini kita lihat bahwa murid-murid yang lain telah melihat Yesus, tapi Thomas tidak. Karena kenapa? Karena suatu kali dalam pertemuan Yesus datang di tengah-tengah mereka, tapi Thomas tidak hadir dalam pertemuan. Di sini kita bisa belajar juga Bapak Ibu Saudara bahwa jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Thomas murid Yesus, tapi dia kehilangan satu momen di mana Tuhan hadir. Dan murid-muridnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi pada waktu itu Yesus sudah bangkit, dan murid-murid ditemui oleh Yesus. Dan Yesus menyatakan bahwa dirinya sudah bangkit dari kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara, alih-alih Thomas percaya kepada murid-muridnya yang lain, dan dia sendiri sebenarnya ya, Yesus ini sudah berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya, sebelum dia disalibkan, dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, disalibkan dan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya ini sebanyak berapa kali? 4 kali. Tapi Thomas termasuk orang yang tetap nggak percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Padahal Yesus sudah menyampaikan kepada mereka. Karena kenapa? Karena mereka ini sebenarnya sebagian besar murid-muridnya waktu melihat Yesus ya diadili di dalam pengadilan agama, terus disesah, terus di tangannya ini diborgol, terus harus memikul salib, terus akhirnya digantung di atas kayu salib. Bagi murid-muridnya itu adalah sebuah pukulan iman. Imannya tergoncang. Iman murid-murid pada waktu itu tergoncang, dan Thomas salah satunya. Sehingga pada waktu murid-murid yang lain berkumpul, dia tidak hadir dalam pertemuan karena dia mengalami kekecewaan. Dia nggak bisa terima. Masa guru Tuhan yang aku percaya bahwa dia akan menjadi Tuhan, tapi pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Jadi di sini kita lihat bahwa jangan pernah mengabaikan atau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti Alkitab katakan, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Karena kenapa? Karena kalau kita menjauhkan pertemuan-pertemuan yang dimana Tuhan mau untuk kita hadir, dan pada waktu dia hadir,
kita tidak datang, kita kehilangan berkat khusus yang daripada. Anak Tuhan bekerja setiap minggu dalam setiap ibadah kita berbeda-beda, bukan dengan cara yang sama. Dan kalau kehilangan momentum itu, maka belum tentu momentum itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi puji Tuhannya Bapak Saudara, dari ayat yang kita baca, Tuhan itu sangat baik terhadap Thomas. Amin. 8 hari kemudian, waktu murid-muridnya semua pada kumpul, pintu-pintu terkunci. Ya, kita katakan pintu terkunci, gak ada satupun yang terbuka. Tiba-tiba Yesus datang. Berarti Yesus masuk lewat mana? Jendela? Enggak. Tapi dia nembus tembok, Bapak Saudara. Dia sudah bangkit dan dia mengenakan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang biasa. Tubuh yang biasa nabrak, jangankan tembok, kaca aja kita bisa luka gitu ya. Kemarin Bapak Saudara, suami daripada kakak saya, itu biasanya disebut kakak ipar gitu ya, waktu ke gereja, mungkin karena kurang istirahat, badannya lagi lemah, lagi sementara khotbah, dia rasa badannya lagi lemes, pusing gitu ya. Terus dia bilang kepada kakak saya, istrinya, berarti saya mau keluar dulu, ini kepala lagi pusing. Karena kakak saya lihat ini kondisinya lagi lemah, terus kakak saya bilang, coba anaknya ya, bilang, Dev, temenin papa. Nah, waktu suaminya jalannya udah terhuyung-huyung. Dan waktu terhuyung-huyung, dia kemungkinan matanya gelap, dia cerita begitu ya. Matanya tahu-tahu gelap, tahu-tahu dia pingsan. Dan waktu dia pingsan, kepalanya ini membentur akan pintu keluar, yaitu pintunya itu pintu kaca. Orang bilang pintu kacanya itu tebal, anti apa saya lupa ya. Jadi ya saking tebalnya itu, kepalanya bentur dengan kaca itu dan kacanya itu pecah saking kuatnya. Jadi wah, kepalanya nggak tahu, biasa main sepak bola kali nyundul bola gitu ya. Jadi waktu kena ke kepalanya, puji Tuhan nggak apa-apa. Ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Jadi dia langsung waktu sebelum jatuh ke bawah, dia langsung ditahan supaya nggak jatuh oleh pengerja-pengerja di sekitar pintu. Puji Tuhan, hasil pemeriksaan dia baik-baik saja. Tapi kita lihat Bapak Saudara, bagaimana orang yang sudah pikirannya sudah sudah nggak kuat menahan badannya, bisa jatuh, pingsan. Saya pernah alami juga ya. Untung teman saya tadahin saya. Waktu itu lagi ngobrol-ngobrol, pulang dari pelayanan, sudah malam. Jadi teman saya udah mau pulang, terus saya bilang, oke, sampai ketemu besok, tugas pelayanan lagi gitu ya. Terus pas teman saya baru mau balik, dia lihat Fer, kok kayaknya kamu kecapean. Baru dia ngomong begitu, tahu-tahu saya udah nggak tahu saya mau jatuh. Waktu mau jatuh, teman saya tahan. Sampai akhirnya beberapa detik kemudian saya kebangun lagi. Pingsan hanya sebentar. Terus saya bilang, oh iya, kamu tadi hampir jatuh. Nah, zaman sekarang Bapak Saudara ada begitu banyak tantangan sehingga kita kurang tidur, kita fokus dengan pekerjaan ya karena masalah kehidupan gitu ya, sehingga kita akhirnya kita membuang banyak waktu untuk hal-hal yang membuat kita malah terfokus kepada perkara-perkara itu. Jadi di sini kita lihat bahwa dari cerita ini yang saya mau sampaikan bagaimana Thomas waktu dia bertemu dengan Tuhan, waktu Yesus masuk dengan tubuh kemuliaan, dia menyampaikan sebuah salam. Dia katakan begini, salam damai sejahtera bagi kamu. Dan saat itu juga Yesus bertemu dengan Thomas. Dia berkata seperti yang diinginkan oleh Thomas. Dia bilang, Thomas,
Coba kamu cucukkan jarimu ke tangan dan cucukkan akan jarimu ke lambung. Dan Yesus berkata, jangan tidak percaya. Dan Thomas nggak melakukan hal itu, Bapak Saudara. Waktu dia lihat Yesus benar-benar sudah bangkit, dia nggak perlu mencucukkan tangannya. Saya yakin waktu Thomas berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sebuah lawatan, sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang membuat tadinya dia seorang yang tidak percaya, tadinya orang yang tidak mudah percaya, curiga dengan semua hal. Dia mengalami kehidupan yang baru waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia berkata apa? Ya Tuhan, ya Allah. Saya yakin situasinya pada waktu itu Thomas menangis. Saya yakin situasinya pada waktu itu dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang tidak percaya. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sehingga dia lupa bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mati. Jadi waktu Thomas ketemu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku dan Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 28 dan 29, Yesus memberikan sebuah pelajaran penting yang menjadi dasar daripada khotbah yang saya sampaikan hari ini, yaitu yang pertama begini. Yang pertama adalah ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan itu baik buat Thomas. Dan sebenarnya Tuhan memberikan sebuah pelajaran penting bukan hanya buat Thomas, tapi juga bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama pelajaran penting yang kita dapat adalah kita percaya karena kita melihat. Betul? Dan kalau kita percaya karena melihat, itu adalah biasa. Manusia maunya kan lihat dulu baru percaya. Tapi kenapa Tuhan gak marah kepada Thomas? Karena Tuhan tahu Thomas ini sangat tidak percaya, orangnya skeptis. Makanya Tuhan kadang-kadang dia menghampiri anak-anaknya yang skeptis seperti ini. Dia gak marah. Dan mungkin juga dia memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita lewat peristiwa Thomas ini. Bagi setiap kita di zaman kita ini, kita belajar dari Thomas. Bahwa ada begitu banyak orang percaya karena melihat. Tetapi hal kedua, pelajaran penting yang kedua yang Yesus mau tekankan kepada Thomas dan kepada setiap murid-muridnya dan kepada setiap kita adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau yang pertama ini saya sebut hanya pra-iman. Pra-iman itu artinya percaya karena melihat. Pra itu berarti sebelum iman. Tapi iman yang sejati, yang disebut dengan iman adalah tidak melihat namun percaya. Itu disebut dengan iman. Tapi kadang-kadang Tuhan perlu membuat kita mengalami pra-iman sebelum memiliki iman. Yaitu kita lihat dulu, baru kita percaya. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh. Perjalanan iman kita harus semakin bertumbuh sampai kita pada akhirnya percaya sekalipun tidak melihat. Kalau kita kan sebentar lagi mau merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam penyaliban Yesus, seakan-akan Tuhan itu mau supaya orang itu melihat bahwa dia disalibkan. Dia mengundang banyak orang supaya orang bisa melihat bahwa dia disalibkan. Tapi berita tentang kebangkitan Yesus, dia hanya sampaikan kepada segelintir orang yang disebut dengan orang-orang percaya
orang kepercayaannya dan murid-muridnya. Dia nggak sebarluaskan tentang kebangkitan. Bisa aja kan seharusnya waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Betul kan? Dia bisa menampakkan diri kepada imam-imam yang mengatakan salibkanlah dia. Dia bisa menampakkan diri kepada mereka. Tapi Yesus memilih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya setiap murid-muridnya yang melihat bahwa dia bangkit bisa mengabarkan berita Injil. Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya untuk mengambil bagian memberitakan Injil akan kebangkitan Yesus dari orang mati. Kalau dia menyatakan diri di hadapan orang banyak, bisa saja dia di bumbungan bait Allah, ya kan? Dia naik ke atas, dia nantang iblis, karena sebelumnya iblis kan nantang dia, suruh menyatakan diri sebagai Allah. Terus dia akan bilang mungkin kepada semua orang yang hadir di bumbungan itu, dan dia nyatakan diri, lihat, akulah Tuhan, aku yang sudah mati tapi aku bangkit. Maka semua orang akan mengakui dia, ya, akan bilang, wah itu betul-betul Tuhan. Tapi Tuhan tidak menunjukkan diri, menyatakan diri dengan cara demikian. Tuhan pakai setiap kita untuk memberitakan Injil, berita tentang kebangkitan Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau intinya adalah kita ini kan orang-orang percaya yang nggak pernah lihat Yesus bangkit, betul nggak? Kita orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus bangkit daripada para mati. Kita orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, dan kita yang percaya ini akan hidup dalam kerajaan sorga. Lewat apa? Lewat pemberitaan Injil dari murid-murid dan orang-orang percaya sebelum kita. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu percaya tapi tidak melihat. Amin. Dan itu yang berharga. Itulah yang disebut dengan iman. Kalau iman, kalau misalnya kita melihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita percaya sekalipun tidak melihat, itulah hal yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena di situ ada Roh Kudus yang bekerja, yang membuat kita menjadi percaya akan kebangkitan Kristus. Jadi yang pertama adalah kita akan melihat yang disebut dengan pra-iman, yaitu percaya karena melihat. Ini belum iman, ini baru percaya. Iman itu memang bicara soal kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau bangun dulu untuk kita percaya, kita melihat dulu. Apa yang kita lihat untuk membuat kita percaya? Yang kita lihat adalah pekerjaan Tuhan. Ya, Yesus meneguhkan apa yang difirmankannya dan dijanjikannya dengan pekerjaan tangannya. Kita nanti bisa lihat ayat-ayatnya itu dalam Markus 6 ayat 5 dan Markus 8 ayat 23, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semua orang sakit itu disembuhkan dengan cara apa? Meletakkan tangannya atas mereka, maka mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sudah nyata. Dalam KKR kita sering lihat ada kesembuhan ilahi. Ada yang buta berjalan, tuli melihat. Amin. Salah kan saudara. Tapi kita lihat bahwa buta melihat, tuli mendengar, dan lumpuh berjalan. Itu adalah pekerjaan dari tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita melihat kesembuhan terjadi, bangkitkan iman kita kan. Mestinya kita bilang, wah sungguh Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita kagum ada orang yang sakit bertahun-tahun, sudah mungkin dari kecil dia sakit, tapi dia mengalami kesembuhan. Orang yang seumur hidupnya sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun buta, tapi pada hari itu dia bisa melihat dunia karena dia mengalami kesembuhan dari buta. Kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan
Kita juga melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai melayani kesembuhan. Karena nama siapa? Karena nama Yesus. Waktu mereka berseru kepada Yesus, dalam nama Yesus, maka penyakit-penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan bekerja kepada pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan bukan hanya bekerja dari pribadi kepada pribadi, tapi juga Tuhan bekerja melalui suatu bangsa. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Kita lihat bagaimana bangsa Israel yang tadinya ada di tempat perbudakan tanah Mesir, tapi Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Lewat mana? Padang gurun. Tapi lewat padang gurun selama 40 tahun kita lihat pekerjaan tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana mereka bisa berjalan melewati Laut Merah. Mereka berjalan di tanah yang kering, lewati Laut Merah. Tapi bangsa Mesir yang coba mengejar mereka, waktu mereka coba masuk lewati Laut Merah, mereka tenggelam. Terus kita lihat bagaimana Tuhan menuntut bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Pasti itu peristiwa yang sangat luar biasa. Waktu mereka perlu makan, tahu-tahu Tuhan kirimkan makanan malaikat. Apa itu? Mana dari surga turun. Waktu mereka perlu daging, mereka berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba sore hari ada burung puyuh datang ke tengah-tengah perkemahan mereka. Mereka bisa makan daging. Waktu mereka butuh air karena di padang gurun air kan pasti kurang. Tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat. Di batu-batu itu keluar air. Amin. Mereka tidak kekurangan. Bahkan sepatu mereka, ya kalau zaman dahulu bukan sepatu sih, kasut mereka selama 40 tahun, ya di sana tidak ada yang rusak. Karena kenapa? Karena di sana tidak ada toko sepatu atau tidak ada tukang yang betulin sepatu, bukan. Tapi selama 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Mereka nggak perlu beli baju karena 40 tahun. Baju mereka ternyata kuat di padang gurun lagi, di panas yang terik. Tuhan pelihara mereka secara luar biasa. Itu menunjukkan pekerjaan tangan Tuhan yang kuat atas suatu bangsa. Dan itu juga berlaku bagi setiap kita. Ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Terus yang kedua mereka juga melihat kuasa Tuhan. Tuhan mau kita percaya dengan melihat akan kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya dengan mujizat-mujizatnya yang mengatasi hukum alam. Tuh lihat, 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang. Ini 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Coba 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang, masih ada sisa. Berapa? 12 bakul. Ini mujizat luar biasa. Untung katanya bukan itu bangsa Israel. Coba ketemu dengan orang Manado dan orang Batak, itu pasti gak ada sisanya. Karena semua masing-masing bahasa Manadonya bilang babungkus. Sisanya pasti dibawa pulang. Tapi di situ Tuhan nyatakan mujizat. Dan apa yang terjadi juga dengan kuasa Tuhan. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, mereka bilang, wah itu hantu yang ada di tengah-tengah lautan. Tapi Tuhan bilang, ayo Petrus, datanglah. Petrus melangkah dan Petrus bisa berjalan di atas air. Ini perkara yang besar. Saya belum pernah berjalan di atas air. Petrus juga pernah mengalami bersama dengan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Terus Yesus juga meneduhkan akan angin ribut dan badai di Danau Galilea. Waktu angin badai, angin ribut datang kepada kapal mereka, murid-murid ketakutan, murid-murid bangunin Yesus. Yesus, bangun, tolong, kita binasa. Tapi Yesus di depan perahu, dia menghardik akan angin ribut itu sehingga danau dan angin itu menjadi tenang kembali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa
Dia berkuasa atas kematian, ya. Orang mati dibangkitkan. Kemudian dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas kemustahilan. Amin. Dan kalau dia berkuasa atas segala sesuatu itu, Tuhan berkata begini. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata begini, sembuhkanlah orang sakit. Amin. Bangkitkanlah orang mati. Usirlah setan-setan. Kamu telah menerima itu dengan cuma-cuma kuasa itu, maka kamu juga harus memberikannya secara cuma-cuma. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kuasa, otoritas itu. Ya, karena dia berkuasa, dan melalui kita murid-muridnya dan orang percaya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bagi manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi Tuhan bergerak di atas kemustahilan. Oke, nah jadi di sini Bapak Saudara, Tuhan mau menunjukkan pekerjaannya yang hebat. Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang dahsyat dan ajaib, supaya kita apa? Percaya kepada Tuhan. Karena Allah itu sungguh-sungguh ada. Dia hadir dalam setiap situasi, dalam setiap persoalan dan pergumulan. Jadi tujuan kita melihat bagaimana Tuhan itu melakukan pekerjaan yang dahsyat dan kuasa yang dahsyat atas hidup kita. Tuhan mau menyatakan, kamu tidak sendiri. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi banyak kali orang Kristen merasa bahwa pada waktu mereka menghadapi tekanan, mereka berada sendiri. Sama seperti Thomas. Thomas ini saking dia kecewa, dia menyendiri. Hati-hati kalau di zaman sekarang ini kita suka menyendiri karena kesepian. Hati-hati. Karena waktu menyendiri dan kesepian, disitulah kesempatan bagi iblis untuk menaruh perkataan-perkataan yang menipu. Karena banyak orang yang waktu menyendiri, ada yang karena putus pacar gitu ya, karena waktu dia nembak pacarnya, terus ternyata pacarnya udah punya pacar yang lain, wah dia marah, dia kecewa, dia marah kepada Tuhan. Ada yang tadinya mau menikah, udah siapin undangan pernikahan, tahu-tahu menjelang pernikahan, calon suaminya atau calon istrinya dipanggil Tuhan, nggak jadi menikah, dia kecewa, dia marah. Nah kadang-kadang iblis akan seringkali membawa situasi itu dalam hidup kita dan membilang begini kepada kita, udah bunuh diri. Kalau kamu mau ketemu dengan dia, kamu harus bunuh diri baru ketemu dengan dia. Itu tipu daya, tipu musik iblis. Kita jangan tertipu karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan potensi bagi kita. Kalau ada yang lain pergi, masih ada yang lain yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kita. Jadi percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap situasi hidup kita. Yang kedua adalah percaya meski tidak melihat. Nah, ayat yang kita bisa lihat di sini adalah waktu Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu percaya meskipun kamu tidak melihat. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7. Oke ya. Firman Tuhan berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah iman yang sejati. Tuhan mau kita percaya dulu, baru melihat. Tapi banyak kali kita mau menganggap bahwa saya harus lihat dulu Tuhan. Tuhan tunjukin dulu kepada saya, baru saya percaya. Ini bukan iman. Iman percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan mau kita percaya akan keberadaan Tuhan, melihat pekerjaan dan kuasa Tuhan, sehingga kita bertumbuh dari percaya kepada Tuhan sampai menjadi orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Contohnya kita bisa lihat lagi dengan cepat adalah
contoh daripada Abraham. Poin berikutnya adalah berfokus pada pribadi Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Slide-nya boleh. Di Roma dulu, Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Oke. Firman Tuhan berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Tuhan akan ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Terus ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terus ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi di sini kita lihat bahwa Abraham percaya kepada janji Tuhan. Walaupun tidak ada dasar bagi dirinya untuk berharap, tapi dia percaya. Karena kenapa? Dasar kepercayaannya dilandasi oleh iman. Karena dia percaya bahwa Allah mampu, Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Inilah dia tidak lemah, tapi imannya semakin diperkuat. Jadi di sini kita lihat bahwa Abraham ini hidupnya berfokus kepada pribadi Tuhan. Slide-nya. Abraham memiliki iman yang sejati. Dia tidak bergeser dari percayanya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi dia melihat kepada pribadi yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen, mereka percaya dengan waktu melihat akan perkara-perkara mujizat. Mereka percaya waktu berkat Tuhan mereka alami. Tapi mereka cuma melihat akan mujizat berkat pertolongan Tuhan aja. Tapi mereka tidak percaya kepada sang pribadi yang luar biasa. Pribadi yang menyediakan, pribadi yang mencukupi, pribadi yang tahu dan menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus pada pribadi. Jangan fokus dengan berkat. Jangan fokus dengan pertolongan penyediaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia menyediakan, dia memberi dirinya untuk kita percaya. Jadi pertumbuhan iman kita itu harus berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita semakin mengenal Tuhan, iman kita pasti akan bertumbuh. Tapi kalau kita semakin tidak mau mengenal Tuhan, kita tidak mau tahu dengan perkara-perkara Tuhan, maka iman kita juga akan tidak akan pernah bertumbuh. Jadi mari fokus, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Kita belajar tentang karakter Tuhan, sifat Tuhan, kehendak Tuhan, jalan-jalannya, rencana-rencananya dalam hidup kita. Maka iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Ya, jadi saya ulangi, jangan terpesona dengan mujizat-mujizat. Kita senang kalau kita dapat mujizat, tapi kita lupa kepada sang pemberi mujizat. Semakin kita diberkati Tuhan, seharusnya kita semakin mau mengenal Tuhan. Kita semakin mengejar Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke ya. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh mereka yang berfokus kepada pribadi Tuhan. Contoh yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka harus masuk ke dalam dapur perapian, mari kita lihat ayatnya. Ini ayat yang memberkati sangat luar biasa. Coba lihat Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan
melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ya Tuhan tidak menolong, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini berarti fokusnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, kami tidak akan menyembah patung. Tapi kalau Tuhan mau tolong, dia sanggup melakukan hal itu. Dan kalau dia bisa lakukan, saya percaya Tuhan bisa melakukan. Amin. Jadi ini Sadrak Mesak dan Abednego. Dan yang kedua kita lihat tentang perwira Kapernaum. Kisahnya ini kita panjang ya, saya nggak perlu baca. Dalam Markus 8 ayat 5-13. Suatu kali Yesus bertemu dengan perwira dari Kapernaum. Ini adalah perwira Romawi, bukan dari suku bangsa Israel. Suatu kali perwira ini ketemu dengan Yesus. Dia tahu bahwa bawahannya sedang sakit. Dan dia ketemu Yesus, dia tahu Yesus ini penyembuh. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, kamu gak perlu datang kepada bawahan saya yang sedang sakit. Hanya katakan sepatah kata saja, maka bawahanku pasti sembuh. Waktu Yesus lihat iman daripada perwira Kapernaum ini, dia bilang, tidak ada satu orang pun di Israel yang memiliki iman yang demikian. Padahal dia bukan orang Israel. Dia percaya sepatah kata daripada Tuhan itu berkuasa. Itu bicara soal iman. Sama seperti Abraham. Dia percaya firman Tuhan, dia percaya janji Tuhan. Tuhan mampu melaksanakan seperti yang dijanjikannya. Dan dia percaya, bukan karena melihat. Walaupun dia belum melihat bahwa anaknya itu ada, tapi dia percaya janji Tuhan. Sampai hal itu digenapi, Tuhan menepati janjinya bagi kita. Yang penting di sini adalah melihat, akan fokus pada pribadi Tuhan. Dan yang terakhir adalah dibangun di atas pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dibangun dalam relasi keseharian kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun saat teduh. Kita harus membangun doa penyembahan. Kita harus membangun ibadah kita setiap hari. Apalagi ibadah minggu ya Bapak Ibu Saudara. Di sini kita diisi dengan firman Tuhan. Kita diisi bejana kita sehingga kita siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan lewat firman Tuhan. Ya, jadi jangan pernah menyia-nyiakan ibadah. Jangan pernah menyia-nyiakan persekutuan pribadi kita saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Disitulah kita sedang membangun pengenalan kita akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini dalam kitab Daniel, gak usah dibuka ya, bahwa orang yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat dan berkibar. Menurut WHO, Bapak Saudara, ada penyakit yang sangat disebut penyakit X. Ini peristiwa waktu lalu, peristiwa pandemi aja, banyak orang Kristen, banyak orang yang meninggal ya, dipanggil Tuhan. Terus di situ bisa sampai orang nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan aktivitas. Ini dikatakan bahwa ini baru, kalau yang mempercayai akan peristiwa ini sebagai ada yang membuatnya gitu ya, ini baru percobaan. Nanti akan ada penyakit-penyakit yang menular, penyakit-penyakit yang membahayakan, karena diperkirakan kan es mencair, dan waktu es mencair maka penyakit-penyakit bahkan binatang-binatang purba juga akan hidup kembali. Nah, kalau sampai itu terjadi, berarti tantangan ke depan ini tantangan yang nggak mudah. Apalagi juga dengan AI, ya, teknologi AI. Tantangan zaman ke depan tidak mudah. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Dan apa yang perlu kita siapkan? Tentunya bukan hanya kepintaran ya, tentunya bukan saja skill, talenta yang kita kembangkan, tapi juga iman. Itu yang paling penting. Karena pada akhir zaman kita tidak bisa, Alkitab katakan ada satu waktu di mana kita tidak bisa membeli sekalipun kita punya uang.
tanpa kita menyerahkan diri kita untuk dicap dengan tanda 666. Kita nggak bisa beli, padahal kita punya uang. Oleh sebab itu, kuatkan, teguhkan iman kita. Tantangan ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, peristiwanya sudah sangat luar biasa ya. Ada handphone, saya dengar handphone Samsung udah pakai teknologi AI yang baru. Jadi manusia akan hidup dalam kecanggihan teknologi. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak berhati-hati, kita juga akan terbawa arus dunia yang begitu kuat. Ya, saya belum bisa sampaikan apa yang akan terjadi ke depan, tapi yang perlu saya sampaikan adalah kuatkan iman kita. Amin. Jangan goyah di tengah tantangan zaman. Oke, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan hari ini, Tuhan mau iman kita, yaitu hidup beriman sekalipun kita belum melihat. Karena apa yang kita percayai, pada akhirnya kita akan menerima janji-janji lewat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ke depan kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Dan Tuhan mau supaya kita memilih sebuah pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Karena waktu kita memilih pilihan yang benar dan tepat, kita akan memperoleh masa depan yang cerah. Masa depan yang Tuhan jamin bagi setiap kita. Tapi waktu kita tidak mengerti dan kita memilih pilihan yang salah, maka jalan hidup kita juga akan mendapatkan banyak tantangan, akan menghadapi banyak permasalahan. Karena kita salah memilih jalan. Padahal Tuhan telah memberikan jalan itu bagi setiap kita. Dan nama jalan itu adalah iman. Setiap kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah. Kita harus memilih apakah kita percaya pada waktu kita sudah melihat, atau kita mau memilih iman, yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Sama seperti Abraham percaya, dan dia tetap berharap kepada Tuhan sampai janji itu digenapi dalam kehidupan. Dan dasar kepercayaannya itu adalah karena dia percaya Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Demikian juga setiap kita. Mari kita memilih jalan iman. Kita memilih jalan yang benar yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena imanlah yang akan mengalahkan dunia. Iblis sangat takut pada waktu kita hidup beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah perisai hidup kita menghadapi panah-panah api daripada iblis. Waktu kita menggunakan perisai iman, maka kita akan terluput dari segala serangan-serangan pekerjaan iblis yang menggoyahkan iman. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memilih sebuah jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Andaikan ku harus melihat. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Lebih
dari andaikan ku harus memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada, dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Andai ku harus memilih, biar ini menjadi pujian yang kita mau katakan pada Tuhan. Andaikan ku harus memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Sadarkan yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah. Andai ku harus memilih, andai ku harus memilih, katakan pada Tuhan, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semuanya Tuhan. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Hanya Kaulah segalanya bagi kami, segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Sekali lagi katakan, andai ku harus memilih, andai, katakan dengan iman, harus memilih ya Tuhan, tetap hatiku padamu Tuhan, hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagi, lebih dari semua. Katakan yes Lord, dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagi kami, bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu ini, saya melihat bahwa Tuhan tersenyum bagi setiap kita. Melihat bahwa Tuhan mengangkat tangan dan mencoba untuk mengangkat setiap kita yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengulurkan tangannya bagi setiap kita. Waktu kita berkata bahwa kami mau memilih, kami
Kami mau memilih Engkau. Tidak ada satu pun yang dapat menggantikan Engkau dalam hati kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Maka itu berkenan dalam hati Tuhan. Karena Dia mau supaya kita menjadikan Dia sebagai segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan memperhitungkan iman setiap kita. Sama seperti Abraham. Waktu Tuhan melihat iman, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Mari setiap kita menjalani sebuah hari demi hari dengan iman kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya Tuhan setia. Tuhan pasti akan menepati firman-Nya dan menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, hamba berdoa yang berkat-Mu turun bagi setiap jemaat yang pada pagi hari ini berseru kepada Tuhan. Tidak ada satu yang dapat mempesona hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan, pribadi yang kami layani, pribadi yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan, biar terjadi pertumbuhan iman, biar terjadi peningkatan iman dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati hari demi hari dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, Engkau menteraikan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Andai kan ku harus selalu berdiri, Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Kepala. Kita sudah mendengar firman Tuhan dengan tema beriman meski tidak melihat, karena kita percaya seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami yang telah hidup karena percaya, bukan tidak melihat. Amin. Sebentar kita akan persembahan. Kita ada persembahan 2 kali, yang 1 kali nanti untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nanti untuk komandannya nanti kita apa dulu, nanti dilakukan. Ya, kita sebelum pergi kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak yang baik yang besar daripada surga. Kami sudah mendengar sebagai firman-Mu, karena kami percaya bukan melihat, itu juga iman kami beriman itu yang daripada Roh-Mu Kudus yang diam dalam hati kami. Tuhan juga berkati bagi malam dalam kesehatan dan pelayanannya, Tuhan pakai lebih lagi di masjid berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kalau seperti itu persembahan Bapak, karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat membalas segala kebaikan dalam hidup kami, karena hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kami bisa sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan berkati, biar pasangan kami untuk mengurus kerajaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan kasih-Mu seperti
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir. Mengalir di waktu tenang, mengalir di waktu tenang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu tenang, mengalir di waktu tenang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu tenang, mengalir di waktu tenang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku. Amin. Berkatnya seperti sungai. Terima kasih atas persembahan firman Tuhan semua. Ya, kita sudah di penghujung ibadah kita siang hari ini. Kita akan mendukung menyanyikan hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita makin berdiri. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. tentang perkembangan. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan akan ibadah ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan telah bebaskan dan lepaskan. Setiap kami yang datang dengan permasalahan, kami percaya ada jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kami. Bahkan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada saat kami melakukan firman Tuhan dan kami akan menggenapi segala janji-janji Tuhan.
Kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Maka berkat-berkat yang khusus Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat ini oleh karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan sehingga pada minggu-minggu ke depan mereka juga boleh boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi anak-anak mereka yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan sehingga mereka boleh melaksanakan kuliah mereka, sekolah mereka dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Tuhan mencukupi biaya-biaya segala kebutuhan daripada jemaat Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan ada di pihak kami dan kami akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Jika pada masa-masa ini Tuhan kami melihat bencana alam yang terjadi di bangsa kami, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan luputkan bangsa dan negeri kami dari segala bencana-bencana, baik itu banjir Tuhan, baik itu gempa bumi, baik itu tanah longsor Tuhan, gunung meletus Tuhan, bahkan tsunami, apapun Tuhan Yesus Kristus, bencana alam yang terjadi di bangsa kami, berdoa Tuhan, dalam nama Yesus sebab Engkau berkata, kami memiliki kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga itu tidak akan dapat membahayakan kami. Sekalipun kami harus mengalami permasalahan baik itu bencana, kami percaya Tuhan senantiasa meluputkan kami dan meluputkan bangsa ini, sehingga tidak terjadi korban jiwa yang berjatuhan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka yang mengalami bencana Tuhan, sehingga mereka boleh melewati hari-hari mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Jika beberapa hari yang lalu KPU telah mengumumkan akan presiden dan wakil presiden kami di tahun 2024 sampai 2029, kami memberkati akan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan kami memberkati akan wakil presiden terpilih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi Raka Buming Tuhan, Gibran Raka Buming, Tuhan berkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga pemerintahan negeri kami menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera. Indonesia emas boleh terjadi atas Indonesia, dan Indonesia boleh mengambil bagian yang besar Tuhan untuk bangsa-bangsa Tuhan, sehingga mata dunia boleh melihat bahwa Indonesia adalah negeri yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kami percaya doa-doa kami, doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami akan terus berdoa bagi negeri ini, sehingga negeri ini boleh aman dan sejahtera, dan boleh menikmati segala kekayaan alam yang Tuhan telah sediakan bagi bangsa ini, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, keamanan negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati TNI dan Polri sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membawa negeri ini senantiasa aman. Dan kami juga menyadari tanpa Tuhan yang menjaga kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami senantiasa berdoa, biar Tuhan senantiasa menutup bungkus negeri ini, melindungi negeri ini dari semua hal yang jahat. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati akan presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan kami akan melihat Bapak perkara besar boleh terjadi atas negeri ini, karena Tuhan berkenan atas Indonesia. Dan kami senantiasa akan berdoa supaya kesejahteraan kota terjadi atas wilayah kami. Kami mengusahakannya dengan doa dan melakukan yang terbaik bagi negeri kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Biar Tuhan terus membawa jemaat Tuhan semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan, semakin beribadah dengan sungguh-sungguh di hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami, tapi kami semakin setia, kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
yang menjamin segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami hari ini Tuhan, kami percaya Kau telah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ke depan, bahkan masa depan kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, arahkan hatimu, kadangkan tanganmu, dan terima Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Sorga, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sepanjang kehidupanmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Janji Tuhan, kau akan senantiasa naik dan bukan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan berjanji pada saat kita tetap setia taat dan lakukan firman Tuhan, pada saat Dia datang, itu Maranatha, kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.